padanya kami persilakan untuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Apologis ya dan PD. Yang saya hormati rekan-rekan yayasan. Yang saya hormati juga rekan-rekan BPH. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Ya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Muhammad SAW. Rahmatnya, berkat hidayahnya kita masih bisa berada di sini. Singkat waktu saja karena hari ini sebenarnya kita mau minta motivasi kepada orang tua kita, guru kita, selaku senior di dunia pendidikan sebetulnya sambil menunggu buka puasa gitu ya. Tidak ada agenda khusus pada hari ini, hanya kita mempersiapkan tahun yang akan datang sebetulnya sambil meminta motivasi. Mungkin dari yayasan hanya berterima kasih kepada BPH selama 1 tahun ini telah maksimal. Mungkin kami dari yayasan juga belum maksimal memberikan apa yang dibutuhkan oleh BPH dan tim di bawah, terutama tutor. Tahun ini memang kita tidak ada bukber untuk tutor, tapi insya Allah tahun depan kita agendakan. Mungkin tahun depan kita lebih rapi lagi acaranya, karena dari tahun ke tahun kita memang selalu memberikan yang terbaik. Tapi tahun ini kita coba untuk dari BPH, yayasan dan serta orang tua kita dulu. Baru tahun ke depannya kita akan memberikan yang terbaik untuk tutor dan guru-guru kita. Mungkin dari saya cukup sekian saja. Saya mohon maaf. Jadi kita dengarkan arahan dari orang tua kita, guru kita, bagaimana nanti incar ini ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan dengan diberikan motivasi kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, akan masih kepada saya kedua dari yayasan SMK dan selanjutnya mari kita dengarkan ya motivasi Dr. PD ya. Adanya kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan akhir dan mudah-mudahan puasa kita ini Amin. yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, staf-staf, kemudian Ketua PKM, dan juga mungkin guru-gurunya atau pada dasarnya dalam pengelolaan sebuah pendidikan ini memang yang pertama itu adalah niat. Yang pertama itu niat. Jadi kita kembali innamal a'malu binniyat. Apa niatnya? Dalam niat ini banyak indikator-indikatornya. Salah satu niatnya yang mungkin kita akan siapkan adalah niat pertama ikhlas menjalankan yayasan ini, karena yayasan ini adalah penguasa tertinggi dalam PKBM ini. Yayasan itu bisa mengangkat dan memberhentikan. Jadi niatnya ini nggak bisa kepala sekolahnya serius, tetapi yayasannya nggak serius. Jadi harus sejalan. Jadi
vertikal dan horizontal. Jadi nggak bisa saja atau ke bawah. Jadi niatnya sama. Kalau niatnya sama, berarti ada kesamaan visi dan misi. Niat. Yang pertama itu niat. Jadi kita berniat yang tadi ikhlas itu indikator pertama. Dan yang kedua adalah niat untuk menyampaikan pendidikan ini kepada masyarakat. Niat itu. Kemudian yang ketiga membantu masyarakat. Mungkin ini yang perlu kita kuat, membantu ini. Jadi saya di PKBM itu sudah lama, dari tahun 2000, berarti 20 sekian tahun. Saya pernah ditunjuk oleh Kemdikbud waktu itu menjadi salah satu tim perumus kurikulum PKBM. Tahun berapa itu? Tahun 2012 sampai 2013. Saya belum doktor waktu itu, masih S2. Kebetulan saya ditunjuk oleh Kemdikbud untuk menjadi tutor menyusun kurikulum PKBM. Ingat saya mengusulkan pendidikan agama itu ditingkatkan di PKBM. Kalau bisa 5 jam. Dari tidak bisa sampai ditutup apalagi kita di PJAB ini niatnya itu adalah betul-betul yang tadi sudah ikhlas menyampaikan pendidikan ini, kemudian masyarakat ini tujuannya masyarakat itu kita berikan itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen. Ini mungkin saya selalu bicara tentang manajemen. Dan saya juga menjadi wakil ketua satu di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di Pondok Petri. Saya mengatakan kok manajemen ini hanya teori. Seharusnya teori manajemen itu adalah praktek. Bagaimana mengelola satu badan. Tadi disampaikan bahwa badan kita ini belum sepenuhnya sesuai dengan manajemen. Maka oleh sebab itu kembalilah kepada manajemen. Di situ ada kurikulumnya, ada sumber dayanya, ada pengelolanya, dan juga ada tempatnya. Jadi kalau kita dulu mengelola PKB ini sudah disiapkan, ada kurikulumnya, untuk SDM-nya, ada tempatnya, kemudian yang terakhir itu ada duitnya. Nah, yang terakhir itu ada duitnya. Karena PKBM ini banyaknya lillahi ta'ala, ijazah masih ada di saya itu kan. Itu enggak di Jawa Barat, kalau enggak disuruh kembali ini dikasih. Masih ada ijazah PKBM, ada sama saya, orang enggak bisa bayar. Saya tahan ijazahnya sampai sekarang. Nah, ini bukti bahwa niat tulus ikhlas dan tadi rela berkorban itu harus ada di yayasan, apalagi kepala. Itu baru dua. Manajemennya harus diatur. Saya dulu menjadi sekolah itu 13 tahun. Kepala SD pernah, kepala wakil SMP pernah, kepala SMK 13 tahun. Jadi memang yang disusun itu ada. Pertama itu ya tadi ada sumber hukumnya, dasar hukumnya, kemudian SDM-nya. SDM itu manusia-manusia yang di situ itu adalah manusia-manusia yang sejalan pikirannya dengan kita. Tidak bisa orang yang nggak sejalan dengan kita, makanya di PKBM itu yang ngajarnya dokter semua. PKBM saya itu, karena kawan-kawan dokter yang kita bawa ke situ. Bukan lagi kita ambil yang baru tamat. Nah itu berpikirnya beda. Dokter ini minimal duitnya sudah ada sedikit, jadi tinggal menambah banyak. Kalau yang tadi duitnya nggak ada, mau membantu susah. Ini nggak ada, mau nambah ya susah. Kalau dokter udah ada duitnya, nambah sedikit. Beda dia. Udah banyak ya? Ya udah ada duitnya. Minimal dia ongkosnya sudah ada.
Nah kalau diambil yang baru lulus ongkosnya nggak ada. Pikirannya duit. Oh iya benar. Yang kita harapkan adalah bagaimana menciptakan suasana dulu. Makanya nggak jadi pegawai karena Depok itu doktornya 5. Itu nggak profesor, ada 1 profesor. Jadi yang ngajar itu dilihat orang siapa dosennya, gurunya, tutornya, dokter. Dan saya datang ke sana dari pemula, pakai mobil udah. Karena saya dulu dibayar per bulan itu dari pemerintah ada. 125 sebulan. Nah cukup itu buat ongkos mobil saya. Nah itu tadi ceritanya begini. Nah, memang SDM itu perlu ditambah yang sejalan gitu. Kalau nggak sejalan ya tadi dia datang nggak masuk. Coba PKBM saya ngajak berbagai macam manusia. Kebetulan itu konsumennya itu adalah mahasiswanya itu siswa pemulung pasar pengennya ini nih itulah yang kita karena komitmennya sama. Ini bukan komitmen materi semata ini, komitmennya sama. Kan gajiannya begitu dia habis dapat ijazahnya udah habis ya. Ya kan Gajiannya gimana Bang Dos? Bang Dos yang gajiannya udah lulus. Tunggu lulus karir ya. Baru gajian. gajiannya 3 kali ijazah di sekolah. Sebar. Itu nggak mampu orang yang baru lulus. Aduh. Saya orang kecantik. Itulah Sedih ya. kita kan juga galakan dia dan itu. Yang pertama kan ikhlas ikhlas. Manajemennya walaupun tak ada finansialnya, ini kerjaan. Itu bisa. Kalau dilihat orang yang ada SK saya masih ada. Hebat berarti. Ya karena kita visinya sama. Visinya juga sama. Visinya ini Mas. Yayasan dengan kepala itu. Kebetulan yayasan di perpustakaan itu yayasannya istrinya, ketuanya, anaknya. Ya kan? Keluarga berencana. Nah, kalau ketuanya saya harus digaji dari pemulang. Ya itu tadi ceritanya begitu. Nah ini yayasan harus semua kalau enggak. Jadi tahu kesusahannya. Lihat hasilnya aja. Berapa bayarnya? Sekian juta. Udah dihitung sama dia. Jangan dihitung aja. Kali-kali saya ini, kali-kali dia nggak tahu di situ ada kali-kali yang terputus. Yayasan kadang-kadang bermasalah dengan kepala sekolah. Kalau yayasan sudah bermasalah dengan kepala sekolah curiga sama yayasan curiga sama kepala sekolah, udah amburadul, hancur. Sekarang SMK yang saya bina selama sekian tahun itu hancur karena begitu. Sekolah curiga yayasan ya curiga. Ketua yayasan nggak tahu minta duit aja kan. Nah ini bahaya. Bangkrutnya itu jangankan kami Universitas At-Tahiri aja habis. Kenapa? Karena manajemennya nggak benar. Kalau manajemennya benar, pengaturan duitnya mau sentral atau desentral itu jelas. Kalau sentral berarti yayasan, kalau desentralisasi ada di kepala sekolah. Jadi kalau dia mau undang saya, ada bayarannya. Minta dulu ke yayasan mahal amat itu. Yang ceramahnya dokter. Sih. Masya Allah. Kita pokoknya jangan sama Daus. Kalau ngasih satu paket itu, hari gimana? Belum lah, baru setengah 6. Jadi duduk sini biar nggak capek. Mahal amat itu Daus. Ini mah bukan tukang beca yang dah. Ya kan? Itu profesional.
Atau jangan malayaran. Catat. Itu ya. Manajemennya jelas. Sebab kalau tidak jelas, bisa lah orang punya nomor. Saya ngajar di salah satu majlis, gaji bapak sekian, tapi yang saya kasih sekian, jelas terdata dilihat orang besar gaji saya, tapi yang saya kasih itu, kenapa? Kalau dilihat orang, alhamdulillah, sejahtera itu segini. Gitu ya, itu manajemen. Nggak bisa nggak kau ngajar ya, kau ngajar ya, nggak bisa. Tahu semua dan apa jelas sih. Saya biasanya saya itu dulu kalau ngajar PKBM keuangan juga jelas. Karena gurunya cuma 10 orang, ya tahu gurunya pemasukannya juga. Sini. Mama Jaya katanya Mama Dede. Kita hasilnya sekian. Aduh, mau deket sama Dede. Yayasan sekian. Jelas. Yang kedua. Hati-hati Kak, itu mangkoknya Kak, tolong diketengahin. Nah, bentar. Jadi manajemen ini tidak bisa. Pengelola siapa yang dikelola, apa yang dikelola, kapan pengelolaannya, hasilnya. Kita tahu pengelola ini 10 guru. Kemudian guru kerjanya apa? Yang dihasilkannya apa? Yang mengaturnya tidak banyak-banyak, cuma kepala sekolah doang yang biasa ngatur gitu. Yang ngatur dalam dunia PKBM, tapi kalau dalam institusinya ya. Jadi dua kepala ini harus sama, dua ketua yayasan sama ketua PKBM harus sama pikirannya. Ini yang penting, manajemen itu harus jelas. Nggak bisa berhasil. Makanya saya dengan Pak Ketua di Setia Paripurna itu selalu memanggil saya. Nah, saya harus sejalan bukan satu sama ketua sama. Dalam pengelolaan. Yang kedua. Yang ketiga baru komunikasi. Komunikasi jadi ada baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Menurut lo, yang penting itu komunikasi bagaimana pendekatan saya pernah diajak oleh bintang, cuma nggak bisa turun harganya, mereka mau murah. Uin itu ada 125 lagi yang belum ada sertifikat C. Kemarin ada yang 1 nomor C. Makanya sekarang mahasiswa paripurna itu 37 orang karyawan UIN, saya tahu. Yang sudah pakai C sekolahnya ke saya S1-nya. Nah makanya saya bilang kemarin yang nggak pakai C, saya bilang sama karyawan UIN itu ada mantu saya, gurunya, guru PKBM. Jadi kalau kemana-mana, saya tanya dia berapa, bayarnya sekian juta, mikir juga dia. Karena orang miskin kita kasih di sana sebulan aja bayarnya susah. Nah itu yang kita garap kita. Jadi tapi komunikasi sih berjalan terus. PKBM itu harus banyak. Dengan antar murah. Ya Tuhan tuh banyak. Kemudian di pesantren. Sekarang ini pondok pesantren berapa sudah kenal? Saya buka juga PKBM. Kita kok masuk ke pas masuk ke pemulung bicara. Daus nanti busuk kan. Makanya PKBM itu nggak bisa duduk-duduk saja begini. Nah, ada itu mahasiswa. Itu komunikasi. Jadi kita banyak brosur itu
sedikit sebenarnya maknanya. Yang banyak itu kita datang. Sekarang kita pakai setiap pengaman pakai motivator. Promosinya pakai motivator. Nah, sekolah-sekolah udah kita datangi. Nah itu sama. Harus rajin. Mukanya harus nggak cocok si Januri nggak bisa. Karena ini denger ya, jangan disuruh, Jangan, nggak bisa. jangan kasih jam. Nah, komunikasi kurang kaca. Kaca. Puas hari ini puas. Dia khusus cocoknya menyusun internal. Ini harus kita ketahui siapa yang kita tahu. Siapa yang Bahaya dia. Tanya, Bapak mau ngapain? Ya, iya betul. Ya saya tahu orang mati saya. Jadi gayanya tidak bisa. Orang itu harusnya menjadi dosen di sini. Gaya kalau Dosen itu kan banyak bicara di luar, tapi banyak jangan kurang. kalau kita di komunikasi masyarakat ini saya kan dikasih ini jadi kepala humas BEM selama 7 tahun. Betul saya dikasih 7 tahun di situ. Utara itu. Jadi seluruh Indonesia saya datang dalam rangka promosi tadi. Sampai ke Pulau Malaysia. Iya benar. Iya. Oh bang, jadi sebetulnya jangan lakuin saja promosi apalagi PKB ada promosi jadi apa yang ditungguin? Ngobrol. Siapa itu orangnya? Mungkin si Daud. Sekolah mana? Pesantren mana yang udah bangun? Penistaan mana yang kita laporkan? Bu, saya mau kesini cerita siapa itu pernah biaya pendaftaran gratis misalnya atau gratis 3 bulan. Iya, saya suruh waktu bikin universitas di Medan itu 1 semester gratis. Pertama daftar 50, sekarang udah penuh. Jadi waktu saya dikasih tahu Januri mengarah ke daerah ada cocok. Ya sudah lah. Kenapa saya berhenti? Karena saya jadi pejabat di Indonesia. Waktu saya masih kasubag masih pernah tabak anjing tabak langsung. Saya mau kenal. Saya berhenti dari situ. Tapi saya selalu panggil Oh iya, saya masih saya tetap di sini. Sampai sekarang pun butuh namanya bisa. Ya, bergerak. Kan jadi ini nah makanya saya bilang sama si Januri, kalau memang nggak ada tutornya saya datang sekali gitu kan. Memotivasi baik itu internalnya. Nah itu dia komunikasi. Yang terakhir ini apa sistem yang kita pakai, sistem apa sih? Sistem jauh banget. Apakah sistem manajemen bapak tergantung bapak, bapak, aing itu ada hubungannya tadi dengan komunikasi tadi, dengan niat tadi. Sistem yang kita bangun adalah sistem kekeluargaan. Jadi semuanya dibagi rata, tapi tidak sama kan itu. Sama. Ya kalau kepala sekolah beda, jangannya juga beda. Sekolah jangan juga panjang, mana kan bisa. Tentang arang ini bisa. Kebetulan
di hubungan saya itu kan dekat dengan Bupati Depok. Kemarin saya mau berbuka dengan Depok di rumah Pak Wali dari sini. Dan kebetulan kemarin Pak Sekda Kabupaten Tangerang sudah datang. Dia nggak dekat, saya dan jadi angsa aja. Saya agak-agak rada-rada karena dia periode kedua. Bentar doang dong. Di Tangsel ini agak lebih. Menjauh dia karena itu. Jauh. Menjauh. Iya kan? Di negara kan yang dari kabupaten. Banyak itu. Cikupa. Kita mau bangun di Tangerang di Citraland. Nanti ada kampus di Citraland itu dengan Pak Bupati Tangerang. Kapan emangnya? Ini komunikasi. Saya kenapa dipakai masih di sini? Karena saya mantan penjaga dari UIN dan mantan dipakai baru lagi dipakai. Kata orang bonus bapak udah 67 tahun. Ini pagi ini ya. Lagi istirahat lah begitu ya. Nah kenapa? Karena komunikasi kita masih. Nah ini pejabat ini siapa ahli komunikasi? Siapa? Iya. Kalau manajerialnya mungkin Januri karena dia magister manajemen pendidikan ada di sana ini ada magister enggak. Ya. Jadi saya terus dia langsung suruh jadi dokter. Dia ganti saya jadi dosen. Nah, Jangan kasih berhenti. jangan kasih. Ijazah belum kelar daftar lagi. Yang penting pendidikan udah selesai. Udah tamat aja pokoknya. Nggak ada yang tamat. Itu saya. Ini sesuai saya juga tapi jarang pilih. Aman. Tuli aja pas di mobil kayak gitu. Jadi ini yang 4 ini tadi harus kita ada itu. Saya bikin dulu, saya waktu jadi kepala sekolah saya bikin. Dulu kan susah, tahu pakai mesin ini. Sekarang kan pakai mesin yang tinggal bikin sebentar salah kan. Apa yang tinggal kemauan. PKBM ini mulia bersyukur. Nah, makanya nanti saya akan coba di beberapa orang yang mau. Nanti harus ditetapkan. Kan sesuai takaran Dia nggak bisa kasih dia dulu. Saya 3 tahun. Paling nanti bermainnya dengan dinas Pak kita di Nah itu yang kata saya tadi. Kita bermain kecelaknya. Ya orang masa 3 tahun suruh umur 50 tahun itu 3 tahun. Kuliah lagi tempat saya. Ya udah pensiun. Kalau sama Januri emang kaku. Sama Daus lebih kaku. Nah jadi pimpinan itu fleksibel. Tidak merusak aturan, tetapi bisa diciptakan aturan-aturan orang bisa senang. Nah makanya dia tenang ya. Pak, berapa bulan Pak? Ah, belum belas mau ujian nih, kau udah bayar 3 juta sekarang. Banyak kemarin berapa lagi? 60 kali 3 berapa? 3 kali udah. Itu banyak dapat dia. Ini cerita. Jadi tidak bisa. Bicara ujung-ujungnya bawa parsel kan gitu. Ketemuan di warung kopi. Terima kasih. Pak Wali Kota datang ke sini habis lebaran. Pak Wali butuh karyawan. Kebanyakan grup TK aja ada berapa? Bro? Bisa kita murah 50%. Ini aja Pak, mana Pak? Nah, 50% berapa ribu? Nah, kita sekarang karena ini kan bukan bisnis namanya ya. Ini lebih besar, tanah yang besar. Berkahnya besar. Dari tempat lain dapat. Saya minta saja. Iya. Rekod KBM, tapi dosen juga. Jadi berarti kan
PKBM itu sebagai pengamal juga. Coba pun coba aja lah. Jadi PKBM ini kalau cerita PKBM saya tahu. Jadi itu tadi. Nah, jadi itulah kira-kira kesimpulannya keempat kali harus harus sistem kita bang. Walaupun itu manajemen bank. Nah, itu dia ngatur semua nggak apa-apa, yang penting komunikasinya sama kita. Apa? Jangan menuntut manajemen demokrasi. Berarti ini bapak aja, main gitu lah. Apa? Yang politik. Demokrasi yang sama bapaknya. Saya kira itu. Terima kasih ini atas perhatiannya. Jadi saya selalu makanya orang bingung, rektor 1 Win bingung, kok bisa mahasiswa Win masuknya ke situ? Dari Unpad pada pindah ke situ. Karena ada sosok saya sebenarnya. Sosok itu dibutuhkan. Sosok itu tidak hanya ilmu saja. Sosok. Jadi saya mungkin karena saya Setiap proyek itu dihitung aja. ini makanya kalau di ini Terus bayar pajak sekarang sisanya pengajar pengajar. bagaimana menyelesaikan. Jadi gimana? Kata orang-orang finance Nah. yang bayar pajak. Kalau nggak saya juga ya. Udah Twitter, Cornex ini nih jadi Ya. Keluar lu gitu ya. Iya kan. Jadi makanya bekerja itu harus pertama Terus tiba-tiba jam 1 siang finance-nya WA bisa. terima kasih dan mohon maaf karena waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Saya mohon maaf, mohon izin mungkin ilmunya itu sangat sederhana karena PKBM jadi ilmunya dibuat sederhana. Dan diterima. Saya sekali lagi mari kita bersama-sama nikah ini PKBM nikah ini harus Jawab lagi terima kasih. Bila itu Waalaikumsalam. Baik.